Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tes item benar salah yang beranggotakan Ervana Sari dengan NIM 25101070010 dan kemudian ada Lutfi Cahya Kurniawan dengan NIM 24101070006 dan saya sendiri adalah Maizam Sin Abila dengan NIM 2021010070026. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian tes item benar salah. Tes benar salah merupakan sebuah soal atau pertanyaan yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban. Nah, di sini dilihat dari sudut pandang, tes benar salah tampak lebih mudah daripada yang sebenarnya. Namun, dilihat dari sudut pandang lain, seperti yang akan disaksikan oleh banyak siswa, tes tersebut tidak perlu sulit untuk dibuat oleh pendidik atau semua guru. Yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan tes benar salah. Kelebihannya yang pertama adalah hakikat prestasi pendidikan adalah penguasaan pengetahuan lisan yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah semua pengetahuan verbal dapat diekspresikan dalam proposisi. Kemudian yang ketiga adalah proposisi adalah setiap kalimat yang dapat dikatakan dalam sebuah benar dan juga salah. Kemudian kelemahan untuk tes benar salah yaitu tingkat penguasaan siswa terhadap bidang pengetahuan tertentu ditunjukkan oleh keberhasilan mereka dalam menilai kebenaran atau kepalsuan proposisi yang terkait dengan para siswa. Kemudian kemampuan yang diukur dalam tes benar salah. Nah, selain memberikan ukuran yang relevansi esensi pencapaian pendidikan, butir benar salah memiliki keunggulan yang cukup efisien. Jumlah tanggapan yang dapat dinilai secara independen per 1000 kata tes atau per jam waktu pengujian akan cenderung jauh lebih tinggi daripada item pilihan ganda. Singkatnya, tes benar salah 1 jam akan lebih baik, kemungkinan akan sama efektifnya dengan tes pilihan ganda yang akan dilakukan oleh semua pendidik. Cara menilai atau memberikan skor pada tes benar salah adalah dikatakan dalam studi lain, administrasi lisan konten paralel, pilihan ganda dan tes benar salah untuk siswa sekolah menengah pendidikan khusus mengakibatkan tidak ada perbedaan dalam kesulitan. Maka dari itu, sebagian besar tes benar salah adalah suatu pernyataan benar dan juga pernyataan yang salah, seperti dalam pilihan ganda. Nah, di situ juga menguji pengetahuan yang didasarkan pada sebuah proposisi. Tetapi juga ada kesalahpahaman yang sering terjadi, yaitu umum dalam tes benar salah, yaitu ada dampak menebak dan juga biaya ambiguitas. Yang pertama adalah dampak menebak, bahwa perbedaan perlu dibuat antara tebak-tebakan dan juga menebak sebuah informasi. Yang kedua adalah bahwa kesulitan yang baik dengan pejantan yang termotivasi dengan baik dalam ujian batas waktu. Yang ketiga adalah bahwa pengaruh tebak-tebakan pada skor tes berkurang seiring dengan bertambahnya panjang dalam waktu tes. Kemudian, biaya ambiguitas. Nah, di sini ambiguitas ini kritik utama dari item benar salah adalah bahwa mereka, yaitu para siswa, sering ambigu, yaitu adanya keraguan. Meskipun para siswa sering menyerah untuk mengerjakan sebuah item tes benar salah, maka ambiguitas di sini bukanlah kelemahan yang melekat pada item tes benar salah, terutama ide untuk dipilih dengan hati-hati jika untuk mengerjakannya. Namun, kita sebagai para siswa harus membuat perbedaan antara ambiguitas, intristik, dan juga ambiguitas yang jelas. Ini ada jenis soal dalam tes menjodohkan. Yang pertama di sini ada seseorang dapat menguji pemahaman tentang suatu peristiwa atau proses. Misalnya saja di sini ada dalam persiapan laboratorium karbon dioksida, salah satu bahan penting kapur air. Untuk yang kedua, seseorang dapat menguji pengetahuan tentang hubungan fungsional. Misalnya semakin luas item dalam tes bervariasi dalam kesulitan, maka semakin sempit kisaran skor. Jika panas diberikan dengan laju konstan untuk melelehkan dan menguapkan suatu zat.
maka suhu zat akan meningkat pada rate konstan juga. Yang ketiga, ada seseorang dapat menguji kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip. Misalnya di sini ada lebih mudah bagi seorang siswa miskin untuk mendapatkan nilai yang baik atau 80% benar pada tes benar atau salah jika tes meliputi hanya 50 item daripada jika mencakup 100 item. Baik, untuk selanjutnya perbandingan tes dalam pilihan item ganda. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berkonsentrasi pada saat mengingat, yang mana dengan rincian faktual, terisolasi dan sangat tergantung pada hafalan. Itu yang kedua, mendorong siswa untuk menerima konsepsi kebenaran yang terlalu disederhanakan. Itu yang terakhir yaitu mengekspos siswa pada kesalahan yang tidak diinginkan, seberapa dapat dipertahankan tujuan-tujuan ini. Kemudian berikutnya cara menulis tes benar salah yang efektif. Baik, cara menulis tes benar salah yang efektif sini yaitu yang pertama, seorang penulis item memiliki paragraf teks tertentu dimaksudkan untuk membantu siswa mengembangkan beberapa segmen pengetahuan. Jadi maksudnya segmen pengetahuan di sini yaitu bisa kita sebut atau dijelaskan dalam sebuah paragraf tunggal seperti yang ditemukan dalam buku teks yang baik yang diadopsi untuk suatu kelas. Untuk selanjutnya, yang kedua, hindari memberikan peserta ujian pilihan di antara pertanyaan opsional, non-tes, esai, kecuali dalam keadaan khusus untuk membuat pilihan tersebut diperlukan. Yang ketiga, pertanyaan opsional terkadang dibenarkan dengan alasan bahwa memberikan siswa pilihan di antara pertanyaan yang harus mereka jawab untuk membuat tes menjadi lebih adil. Untuk yang selanjutnya, pengembangan item tes benar salah. Yang pertama, harus menguji pengetahuan peserta ujian tentang proporsi penting, yang mana proporsi yang mungkin signifikan dan berguna dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah, dan itu harus mengatakan atau untuk sesuatu yang layak untuk dikatakan. Untuk selanjutnya, harus membutuhkan pemahaman serta memori ingatan, yang mana ingatan sederhana dari kata-kata yang tidak berarti, misalnya frasa kosong atau kalimat yang dipelajari dengan hafalan, dan seharusnya tidak cukup untuk memungkinkan jawaban yang benar. Yang ketiga, jawaban benar yang dimaksud atau benar atau salah harus mudah dipertahankan oleh penulis item untuk kepuasan kritikus yang kompeten. Yang keempat, sebaliknya, jawaban benar yang dimaksud harus jelas hanya bagi mereka yang menguasai pengetahuan yang diuji dengan baik. Yang terakhir, butir tersebut harus dinyatakan secara sederhana, yang mana singkat dan di atas segalanya, serta jelas konsisten dengan 4 persyaratan sebelumnya. Karakteristik tes dalam menjodohkan. 1. Gunakan lebih banyak pertanyaan yang salah daripada yang benar. 2. Kata item sehingga logika superficial menunjukkan jawaban yang salah. 3. Gunakan penentu spesifik secara terbalik untuk mengacaukan tes Vincennes. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.